10 tahun yang lalu, zona abu-abu muncul di seluruh dunia dan skenario kacau melanda kota-kota. Tak terhitung banyaknya monster bersembunyi di tempat-tempat ini, menyerang dan mendominasi umat manusia dengan sangat kejam. Tanpa ampun, binatang buas itu menyebabkan kehancuran total kemanapun mereka pergi, mengalahkan orang-orang dengan serangan yang ganas. Jet tempur dan roket mencoba melawan ancaman tersebut menggunakan semua senjata super canggih milik umat manusia. Namun, semua upaya militer ini akhirnya kehilangan efektivitasnya melawan makhluk raksasa yang menginvasi dunia. Orang biasa akan berubah menjadi patung batu jika mereka tinggal terlalu lama di ruang bawah tanah, Dungeon, dan akhirnya meninggal. Selain itu, area ini meluas jika tidak segera dibersihkan dan bisa menutupi seluruh planet. Pada saat itu, para profesional yang dipilih oleh para dewa muncul dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Hanya pemanah, penyihir, atau pejuang yang bisa mengalahkan binatang buas yang hidup di dalam zona abu-abu. Para pahlawan menjelajahi Dungeon untuk menjadi lebih kuat, membersihkan kabut abu-abu dengan mengalahkan semua musuh. Di satu bagian kota modern, suara pertempuran dan kehancuran terdengar melalui jalan-jalan yang kosong di area tersebut. Seekor serigala abu-abu besar harus segera dikalahkan untuk menghentikan Dungeon agar tidak tumbuh dan mengambil alih segalanya. Selama bentrokan, pemuda Wang Jifan terkena serangan energi di dadanya dan menderita luka berat. Melihat bocah yang terluka itu, pemanah dan penyihir dari kelompok tersebut menunjukkan keterkejutan yang luar biasa pada serangan yang ganas itu. Tepat setelah makhluk liar itu terkena serangan hijau secara langsung, ia dilalap api yang hebat. Kelompok itu merayakan kemenangan yang sulit diraih melawan monster level 2, dan sang pemanah berpikir bahwa menggunakan si pejuang sebagai umpan adalah ide yang bagus. Gadis itu bertanya apakah pemuda tersebut selamat, dan pria itu menjawab tanpa peduli sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Di ruang misterius yang penuh dengan air dan cahaya, bocah itu merasakan sakit yang luar biasa saat mencoba meregangkan tangannya yang terluka. Sangat bingung dengan situasinya, sang karakter utama perlahan membuka matanya dan mencoba mengingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia ingat bahwa dia sedang bekerja lembur. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa terbangun di tengah jalan yang hancur. Melihat pantulan dirinya sendiri di genangan energi, bocah itu menyadari bahwa wajah dan tubuhnya berbeda. Sakit kepala yang tiba-tiba menyerang pemuda itu dan dia mulai berkeringat dingin sambil memegangi wajahnya dengan sangat erat. Berbagai ingatan tentang Dungeon dan monster membanjiri pikiran bocah itu, membuktikan bahwa ingatan tersebut adalah milik tubuh itu. Sang karakter utama menyimpulkan bahwa dia dibawa ke dunia lain dan sekarang memiliki kelas sebagai profesional tempur. Frustrasi dengan ingatan tersebut, dia menyadari bahwa dia dijadikan umpan pada misi pertamanya dan merasa itu sangat menyedihkan. Wang Jifan merasa kesal karena orang lain mendapatkan kekuatan luar biasa di dunia lain, sedangkan dia justru menjadi umpan. Pada saat itu, tatapan pemuda itu benar-benar berubah saat dia menyadari adanya panel bercahaya di depannya. Bocah itu membaca pesan yang memberi selamat kepadanya karena telah mengaktifkan sistem hadiah pilihan bebas setelah misi tersebut. Terkejut dengan berita itu, dia menyentuh panel biru tersebut dan berkomentar bahwa hadiah biasanya benar-benar acak. Senyum penuh semangat muncul di wajah bocah itu saat dia mengerti bahwa dia memiliki keberuntungan maksimal dan akan bisa menjadi sangat kuat. Tanpa membuang waktu, dia mengulurkan tangannya yang bercahaya dan memilih senjata dengan kelangkaan maksimum serta baju besi yang luar biasa. Sistem mengonfirmasi perolehan pedang pembunuh serigala yang memiliki penetrasi pertahanan tinggi dan peluang takedown yang tinggi. Baju kulit serigala juga masuk ke inventarisnya dan pemuda itu memandangi pedang barunya dengan kekaguman. Sang pejuang menyatakan bahwa dia mendapatkan barang langka pada percobaan pertama yang tidak akan didapatkan orang lain bahkan setelah 100 kali percobaan. Dengan perlengkapan tingkat tinggi di tangannya, bocah itu menunjukkan kepercayaan diri yang besar karena tahu dia akan menjadi kuat. Setelah itu, pemuda itu berjalan menjauh dari portal Dungeon sambil merenungkan bahaya dunia baru tersebut. Untuk bisa bertahan hidup, sang karakter utama memutuskan dia harus bertarung tanpa henti demi menghormati peran profesionalnya. Melihat etalase toko yang penuh dengan tanda pasar di jalan utama, dia berjanji untuk menggunakan sistem tersebut agar menjadi kuat. Wang Jifan menunggu di halte bus dan mencatat bahwa selain kabut dan monster, tempat itu cukup normal. Duduk di kursi bus, pemuda itu memutuskan untuk pulang dan mengatur semua informasi sebelum membuat rencana. Selama perjalanan kendaraan yang tenang di sepanjang jalan raya, asap abu-abu mulai menyebar di sekitar jalan. Pengemudi bus mengalami syok dan memperingatkan penumpang bahwa kendaraan itu ditelan oleh kabut berbahaya. Kepanikan melanda orang-orang di dalam kendaraan dan sang karakter utama berdiri sementara para penumpang berteriak meminta tolong. Mengetahui bahwa orang biasa tidak akan selamat keluar dari zona abu-abu, bocah itu bersikap serius untuk membantu. Tetap tenang di tengah kekacauan, pemuda itu meminta semua orang untuk tetap duduk di kursi mereka dengan aman. Tepat setelah itu, sang pejuang memerintahkan pengemudi untuk mempercepat bus semaksimal mungkin untuk mencoba keluar dari zona bahaya. Namun tiba-tiba, pemuda itu membelalakan matanya saat menyadari bahwa sesuatu yang sangat serius akan menghantam mereka. Serangan tebasan ganas menembus bus tersebut, membelah kendaraan menjadi dua dan menyebabkan kehancuran besar. Kendaraan menabrak dinding dan terguling di tengah debu, sementara seseorang meratap bahwa hanya profesional yang bisa bertarung. Di tengah reruntuhan dan asap dari kecelakaan, suara sedih berkomentar bahwa sangat jarang ada pahlawan yang datang untuk menyelamatkan mereka.
Sang karakter utama menyingkirkan puing-puing dari tubuhnya sendiri, mengambil sikap tegas untuk menghadapi masalah itu. Dengan wajah serius, dia memberitahu orang-orang yang ketakutan bahwa dia adalah profesional tempur yang siap bertarung. Seorang pria yang lebih tua menghela napas lega dan bertanya apakah sang petarung mulia bisa menahan monster yang mengerikan itu. Long Jufan tersenyum percaya diri, berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menguji perlengkapan tempurnya yang baru. Namun, harapan kelompok itu memudar ketika sang pejuang dengan tenang mengumumkan bahwa dia hanya memiliki kekuatan level 1. Mendengar informasi ini, pria itu benar-benar lumpuh dengan senyum gugup di wajahnya. Semua orang jatuh dalam keputusasaan, dan seorang pemuda berkacamata meratap bahwa pejuang level 1 tidak memiliki serangan jarak jauh. Mengabaikan ketakutan orang-orang, pemuda itu berjalan menuju bahaya, mengetahui kelasnya sangat dipandang rendah di dunia itu. Aura bercahaya mulai menguraikan tubuhnya, dan sistem memberitahunya bahwa dia telah memasuki kondisi tempur. Kemudian, lengan bocah itu dikelilingi oleh cincin energi saat dia mengaktifkan baju besi kulit serigala yang luar biasa. Setelan pelindung itu menutupi pemuda itu, dan dia mengambil posisi bertahan menghadapi ancaman dengan konsentrasi mendalam. Monster badak level 2 yang besar berlari ke arahnya, merobek semua aspal dengan sangat liar. Dengan cepat, sang pejuang memanggil pedang pembunuh serigala miliknya, menyatakan bahwa barang-barangnya membuatnya jauh lebih kuat. Memegang senjata langka tersebut, dia tersenyum, mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki kekuatan yang sama dengan profesional level 3. Tanpa ragu, bocah itu melompat sangat tinggi, melompati makhluk ganas itu untuk memulai serangan beratnya. Binatang liar itu mengangkat kepalanya, mencoba mengikuti gerakan lincah lawan di udara. Memanfaatkan celah itu, Long Jufan mengarahkan pedangnya ke bawah dan dengan cepat menyerang binatang itu. Dia merenung bahwa bahkan kelas yang paling umum pun bisa bersinar dengan memiliki sistem hadiah dan banyak usaha. Dengan tatapan tajam, sang petarung berjanji untuk menjadi yang terkuat dari semuanya hanya dengan tekadnya yang besar. Sang pejuang menukik lurus ke dalam mulut raksasa monster itu, mempersiapkan serangan penghancurnya. Pedang yang diisi dengan energi biru menembus seluruh tubuh binatang itu dalam satu serangan yang bersih dan tanpa henti. Korban kecelakaan terkejut ketika mereka menyadari musuh dikalahkan dalam satu pukulan, dan mereka memuji bocah itu. Sementara kelompok tersebut merayakan penyelamatan mereka, sang karakter utama menghela napas frustrasi karena monster itu tidak menjatuhkan satupun barang. Setelah membersihkan area tersebut, pemuda itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, meninggalkan makhluk yang dikalahkan itu di bawah tatapan semua orang. Tidak lama kemudian, pihak berwenang tiba di tempat kejadian, dan seorang wanita mengagumi kekuatan luar biasa dari profesional yang menyelamatkan area tersebut. Ingin merekrut bakat tersebut, dia berjalan ke pita pengaman untuk menanyakan siapa pahlawan saat itu. Pria yang lebih tua memberitahunya bahwa itu hanya seorang pejuang level 1, tetapi menunjukkan bahwa dia sudah meninggalkan area tersebut. Terintrik oleh hal ini, wanita itu bertanya-tanya bagaimana seseorang dengan level serendah itu berhasil melenyapkan ancaman yang lebih tinggi. Kemudian, adegan berpindah ke gedung tempat tinggal di bawah cahaya matahari terbenam, tempat sang pahlawan akhirnya tiba. Dia berjalan melewati lorong dan menemukan pintunya dicat dengan huruf merah besar yang menuntut pembayaran utang. Sekelompok penagih utang yang mencurigakan sedang menunggu kedatangannya, dan pemimpinnya tertawa, menuduh pemuda itu mencoba melarikan diri. Mencari melalui ingatan pemilik tubuh sebelumnya, Wang Jifen mengerti bahwa dia menanggung beban keuangan yang sangat besar. Ingatan menunjukkan bahwa pria sebelumnya meminjam uang untuk membeli profesi dan gagal. Mencoba untuk tetap tenang, sang karakter utama memperingatkan mereka bahwa masih ada 3 hari tersisa sebelum batas waktu yang disepakati habis. Pemimpin rentenir itu mencengkeram baju bocah itu, menyatakan bahwa jumlahnya mencapai 5 juta, dan dia tidak akan pernah bisa membayarnya. Dengan tatapan mengancam, pria itu menjamin dia akan kembali untuk mengambil rumah jika uangnya tidak ada di tangannya. Pemuda itu berjalan ke rumahnya, menghela napas berat, tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan seluruh jumlah itu dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, ponsel di atas meja menyala, menandakan kedatangan notifikasi baru. Melihat perangkat itu, bocah itu mengakses forum di mana beberapa profesional mengumumkan bahwa mereka membeli senjata langka dengan harga tinggi. Senyum muncul di wajah bocah itu saat dia mengetahui bahwa dia bisa menjual hadiah Dungyeon miliknya untuk mendapatkan uang. Sangat bersemangat, dia melepas mantelnya dan menjamin dia akan menggunakan sistem pilihannya untuk menjadi kaya dan meningkatkan kehidupannya sendiri. Duduk di tempat tidur, sang pejuang meninjau informasi tentang Dungyeon reguler yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Dia memutuskan bahwa menjelajahi tempat-tempat reguler ini adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan mencari perlengkapan yang lebih berguna. Melihat grafik harga, dia mencatat bahwa Dungyeon level 1 hanya menghasilkan barang kelas elit, tetapi keuntungan sebenarnya ada pada senjata langka, yang bisa menghasilkan ratusan ribu dalam satu penjualan di pasar gelap. Berbaring di kamar yang gelap, dia meratapi fakta bahwa dia hanya bisa memasuki Dungyeon setiap 3 hari dan berpikir jadwalnya sangat ketat. Mengingat bentrokan kemenangannya baru-baru ini, pemuda itu mendapatkan motivasi baru saat dia mengevaluasi kekuatan luar biasa dari setelan pelindungnya. Dengan kepercayaan diri yang ekstrim, dia menyimpulkan bahwa dia memiliki lebih dari cukup keterampilan untuk menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Dia menjatuhkan ponsel di tempat tidur setelah membuat keputusan yang sangat berisiko untuk segera melunasi utangnya. Beristirahat dengan damai,
sang pejuang berjanji untuk menyerbu Dungeon tingkat tinggi keesokan harinya demi mencari kekayaan. Keesokan harinya, sang karakter utama melihat hal tebus di depan gedung besar dan memutuskan untuk memeriksa Dungeon level 3. Cerita menunjukkan pusat kota yang besar dan menjelaskan bahwa area tersebut sangat aman karena para profesional yang membersihkan kabut. Fokus pada tanda peringatan bahaya lama, terungkap bahwa Dungeon menjadi jauh lebih buruk jauh dari pusat kota. Saat berjalan melalui ganggang suram, bocah itu berpikir dalam hati bahwa hadiah di tempat-tempat berbahaya lebih besar. Sang pejuang mendekati portal biru di gang dan sistem bertanya apakah dia ingin memasuki Lone Bear Cave level 2. Sekelompok anak nakal mengenali pahlawan itu dan dengan mengejek mengundangnya untuk menjadi tameng daging tim mereka. Menolak tawaran itu, bocah itu berjalan melewati kelompok tersebut, menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan masa lalu untuk jatuh lagi. Seorang pemuda bertudung mengejek sang petarung, mengatakan dia memiliki kelas sampah dan menyarankan pemuda itu untuk menjadi tukang cuci piring. Tertawa terbahak-bahak, gadis berambut hijau itu bercanda tentang fakta bahwa pejuang itu hampir tidak selamat kemarin dan ingin bertindak tangguh. Tetap diam, bocah itu berjalan menjauh dari kelompok tersebut sambil setuju bahwa pemilik tubuh sebelumnya memiliki nasib yang buruk. Namun, tatapan percaya diri mengambil alih wajahnya karena sekarang dia memiliki sistem pilihan dan keberuntungan akan selalu berpihak padanya. Mengawasi sang karakter utama pergi, penjahat itu mengatakan dia adalah penjudi bangkrut yang dengan sia-sia mencoba melunasi hutang. Setelah mendengar kata-kata kejam itu, sang petarung memberikan tatapan tajam ke samping kepada para pemuda itu tanpa menghentikan langkahnya. Menghadapi musuh dengan sedikit senyum, pahlawan itu memperingatkan mereka bahwa hutang hidup yang mereka miliki akan sangat sulit untuk dibayar. Tidak mengerti apapun yang dikatakan, gadis itu berkeringat dingin meminta teman-temannya menjelaskan arti sebenarnya dari ancaman gelap itu. Berjalan menjauh, pemuda itu memancarkan energi yang intens dan para pengecut itu menyadari bahwa dia menemukan kebenaran tentang pengkhianatan fatal di masa lalu. Dengan langkah tegas melalui gang, sang karakter utama tiba di portal biru bercahaya dari Dungeon Jinping Fortress level 3. Menghadapi penghalang sihir, petualang itu menyaksikan sistem memperingatkannya tentang risiko tinggi memasuki tempat tingkat yang lebih tinggi. Tanpa berpikir dua kali, sang pejuang menyatakan bahwa dia perlu mengatasi tantangan itu dan terjun langsung ke dalam celah dimensi yang besar. Dikelilingi oleh energi biru yang intens dan kilat di tubuhnya, bocah itu turun melalui terowongan gelap yang panjang menuju tujuan akhirnya. Tepat setelah itu, blok-blok digital bercahaya mulai membentuk pemandangan di sekitar petualang dengan cara yang misterius. Sang pejuang tiba di sebuah desa Asia kuno dan menerima misi untuk melenyapkan semua bandit dari benteng Jinping setempat. Di dekat sana, pemandangan memperlihatkan sekelompok pria kasar dengan pedang dan wajah yang mengancam sedang mengamati rumah-rumah kayu kecil. Mulai meregangkan lengannya, sang pemuda menyadari bahwa ruang bawah tanah, Dungeon, biasa ini memiliki aturan yang benar-benar berbeda dari zona kabut. Mengingat pengalaman tuan rumah sebelumnya, ia menemukan bahwa setiap Dungeon memiliki narasinya sendiri untuk memberikan hadiah. Di belakang sang pahlawan, kilatan cahaya menampakkan sekelompok sekutu dan ia menyimpulkan bahwa semua orang yang hadir memiliki banyak pengalaman bertempur. Sambil memegang revolver dengan gaya, seorang pria dengan penutup mata memimpin, meminta tim untuk mengungkapkan level dan kelas mereka. Dengan cepat, kotak-kotak melayang menampilkan dua penembak, seorang pembunuh, ditambah seorang penyembuh, yang semuanya memiliki kekuatan level 3. Tokoh utama berpikir formasi pertempuran itu luar biasa dan mengaktifkan profilnya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah seorang pejuang level 1. Setelah menyadari pangkat Wang Jiefan yang lebih rendah, penembak utama dan pria bertopeng itu merasa kesal dengan kebodohan nekat si pemuda. Dengan mata yang penuh kemarahan, sang penyembuh berteriak menuduh pemuda itu tidak berguna dan menyuruhnya untuk tidak mengacaukan misi tim. Petualang itu memberikan senyum tipis dan memanggil pedang pembunuh serigala miliknya, menjamin bahwa barang-barangnya sangat kuat. Mengevaluasi baju besi dan pedang yang bersinar itu, para veteran terkesan dan menerima bantuan dari anak yang dianggap kaya ini ke dalam kelompok mereka. Pemuda itu berkeringat dingin memikirkan bagaimana cerita tentang memiliki banyak uang itu adalah kebohongan, karena hutang saat ini cukup besar. Mengambil kembali kendali, sang pemimpin memerintahkan pembunuh untuk mengumpulkan informasi dan menempatkan pejuang sebagai perisai depan tim. Untuk menenangkan sang petarung muda, penembak menepuk bahunya dengan ramah, menjamin dukungan penuh dari penyembuh tim. Dengan sangat serius, Wang Jiefan menepis tangan penembak itu, memperingatkan bahwa ia menolak untuk melangkah ke tengah musuh untuk dijadikan target besar. Mengingat tuan rumah sebelumnya diserang dalam pertempuran, tokoh utama memperkuat keputusannya untuk tidak pernah menjadi perisai manusia yang tidak berguna. Anggota kelompok lainnya melipat tangan dengan penuh amarah pada sikap sang pejuang, sementara ia bersikeras lebih suka bertarung dari belakang. Sangat murka, pemimpin bersumpah tidak akan memberikan bantuan medis kepada pemuda itu selama bentrokan, dan sang pemuda menerima untuk menangani luka-lukanya sendiri. Tiba-tiba, suara keras di gerbang kayu menarik perhatian semua orang, menyela pertengkaran hebat tim yang sedang stres. Seorang warga tua yang putus asa datang berlari dan memohon bantuan mendesak sang pahlawan agung melawan perampok setempat. Adegan tersebut menunjukkan puluhan pejuang musuh bersenjatakan kapak berat dan berpenampilan kasar menyerang orang-orang tak berdosa di seluruh lapangan. Sambil mendobrak pagar dengan kekuatan besar, para penjahat menyerbu pekarangan tempat tim yang kuat bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Menarik pelatuknya,
sang pemimpin menembaki para penyerang, sementara sang pejuang bertanya-tanya apakah menggunakan revolver akan membawa kemenangan yang mudah. Namun, yang mengejutkan semua orang, para penyerang berhasil menangkis tembakan cepat yang bersinar itu hanya dengan menggunakan pedang mereka. Terkejut dengan pertahanan mereka yang luar biasa, tokoh utama menyadari bahwa para penjarah memiliki kecepatan yang identik dengan monster kabut. Tidak mundur dari bahaya, sang pemimpin yang berpengalaman meminta rekan setimnya untuk menyilangkan tembakan mereka, memblokir rute pelarian apapun. Taktik tersebut bekerja dengan akurat dan mengenai sasaran tepat pada para bandit, menyebabkan kerusakan fisik kritis setelah beberapa tembakan yang saling bersilangan. Dengan mata tertuju pada lawan yang kalah, sang pendekar pedang dengan dingin menganalisis bahwa pertahanan fisik para penjarah cukup lemah dan cacat. Pada saat itu, salah satu bandit melompat dari atap dan mencoba melancarkan serangan kejutan terhadap penyembuh muda tim. Gadis itu panik, memohon bantuan saat parang besar milik penjarah turun, mengiris udara ke arahnya. Menunjukkan kelincahan yang hebat, sang pejuang mengangkat pedang bercahayanya dan menahan serangan berat itu, menyelamatkan sekutunya. Dampak intens dari senjata tersebut membuat percikan api besar berterbangan kemana-mana, menyoroti kekuatan serangan musuh. Dengan gerakan tegas, sang pahlawan mendorong lawannya mundur, membuat bandit itu meluncur melintasi tanah pekarangan. Sang penyerang mencengkeram gagang senjatanya dengan marah dan menunjukkan ekspresi terkejut saat menyadari ketahanan besar sang pejuang. Mencoba mengintimidasi sang pemuda, musuh berteriak dengan geram, tetapi sang pahlawan tetap menatap tajam, mempersiapkan serangannya. Pedang cepat itu memotong udara tanpa henti, dan tubuh penjahat itu menderita luka kritis, dijatuhkan di tempat. Pemimpin penutup mata tersenyum, berkomentar bahwa senjata langka itu luar biasa karena memungkinkan seorang pemula untuk mengalahkan target besar. Namun situasi pertempuran menjadi lebih tegang ketika sekelompok 5 bandit yang sangat agresif mengepung sang petarung muda. Tidak menunjukkan rasa takut, sang pemuda menjamin bahwa ia telah menguji kekuatannya melawan musuh, dan jumlahnya tidak membuat perbedaan sedikitpun. Sebelum sang pejuang bisa memulai pertarungan, suara tembakan senapan laras panjang bergema di seluruh camp. Tembakan cepat melewati beberapa milimeter dari wajah tokoh utama, hampir mengenai matanya dan membuatnya sangat terkejut. Cukup bingung, ia memalingkan wajahnya, mencoba memahami alasan tembakan berisiko itu terbang begitu dekat dengan tubuhnya. Serangan presisi itu tepat mengenai para penjarah yang mengepung sang pemuda, menyebabkan jatuhnya lawan-lawan itu seketika. Gambar menunjukkan 2 penembak di penyembuh tim dengan senjata mereka berasap setelah menembak tanpa henti ke arah kelompok tersebut. Pemuda itu menghela napas dengan keprihatinan mendalam saat menyadari bahwa anggota aliansinya menempatkannya di jalur berbahaya dari tembakan silang. Senyum jahat mengambil alih wajah penembak bermata satu itu, membuktikan bahwa ia tidak peduli untuk menyakiti rekan setimnya. Hujan proyektil emas yang sesungguhnya menyerbu lawan, memaksa sang pemuda untuk mempertahankan keselamatannya sendiri. Menyadari keausan pada baju besinya, ia mencatat bahwa perisai manusia tidak jatuh ke tangan monster, tetapi ke tangan tim mereka sendiri. Dipenuhi kemarahan atas kecerobohan besar mereka, sang pejuang memblokir serangan sekutu dengan menyilangkan pedangnya dan meminta penjelasan. Sambil tersenyum mengejek, penembak rekan setimnya memperingatkan bahwa ia hanya membidik musuh dan menuduh si pemula mendukung penjahat besar. Kemarahan mengambil alih sang pahlawan yang menghentakkan kaki dengan keras, meretakan batu-batu saat menyadari bahwa skuadnya memperlakukan nyawa tak berdosa sebagai barang sekali pakai. Menunjuk tangannya ke arah penembak, Wang Jiefan dengan dingin menjamin ia akan mengajari para penjahat bagaimana rasanya digunakan sebagai umpan. Suasana di benteng menjadi tegang saat sang pendekar pedang berjanji untuk meneruskan teror mengambil garis depan kepada para pengkhianat. Tiba-tiba, sebuah dampak absurd meredam percakapan tepat ketika bola logam besar menghantam rumah-rumah di dekatnya. Asap dari ledakan itu perlahan memudar, mengungkapkan sosok monster bandit raksasa yang tertutup bekas luka besar. Sistem memperbarui misi utama, memerintahkan para petualang untuk melenyapkan bos besar benteng untuk mendapatkan kemenangan nyata. Benar-benar ketakutan, sang pemimpin mengaktifkan jimat fokus bercahaya sambil memerintahkan aliansinya untuk melepaskan tembakan ke arah binatang buas yang besar itu. Ratusan peluru memantul dari dada baja binatang buas itu, membuktikan bahwa tembakan kuat tidak melukai tubuh itu. Ekspresi monster itu berubah menjadi seringai yang mengancam, menunjukkan kejengkelan totalnya dengan tim pengecut yang mundur itu. Dengan wajah khawatir, sang pemuda merenungkan bahwa akan menjadi bahaya besar untuk berhadapan langsung dengan kulit monster yang tidak bisa ditembus itu. Memiliki kelincahan besar di kakinya, sang raksasa menolak untuk menyerah dan melompat, menghancurkan tanah, memaksa para penembak lari dengan tergesa-gesa. Di tengah lompatan liar, sang bos menggunakan rantai berat untuk mengisi serangan penghancur terhadap para pengecut yang mundur. Beratnya tabrakan itu menghancurkan tanah, mendorong pria bermata satu itu ke batas fisiknya untuk menghindari pukulan cepat ancaman raksasa itu. Sangat frustrasi, sang penyembuh memarahi anggota skuad lainnya, memperingatkan mereka bahwa tembakan mereka sebelumnya menyebabkan kemarahan musuh. Makhluk yang marah itu mengabaikan penembak bermata satu yang ketakutan yang mencoba melarikan diri sambil merasakan sakit yang luar biasa dari tubuhnya yang tersayat. Terancam oleh ketakutan yang tak henti-hentinya, sang penembak mencoba melarikan diri sementara bos yang kejam itu terus menginjak retakan yang bersinar. Sambil memegang area yang terluka, sang pemimpin lewat di dekat Wang Jiefan, menuntut agar ia mengalihkan perhatian binatang buas itu sehingga keselamatan mereka dapat dijamin.
Mengetahui kata-kata itu adalah kebohongan, sang pemuda mendapatkan tatapan menyeramkan, menyatakan dalam benaknya bahwa para pengkhianat akan merasakan teror. Sang pejuang mencengkeram pedangnya, berpura-pura menerima perintah, dan dengan tegas berlari langsung ke jalur agresi bahaya besar di pekarangan itu. Menunjukkan keteguhan yang besar, sang pemuda memposisikan pedangnya untuk menahan dampak berat monster itu. Gesekan itu mengirim asap ke langit, memaksa sang pahlawan untuk mencurigai kekebalan tinggi tubuh raksasa itu terhadap kerusakan senjata berat. Sambil menjaga tatapan tajam, ia menyimpulkan bahwa untuk melenyapkan ukuran yang absurd itu, ia perlu menggunakan barang yang jauh lebih langka. Menjaga jarak aman, sang penembak kembali berteriak perintah palsu agar si pemula menarik perhatian binatang buas itu untuk selamanya. Sang pendekar pedang mengonfirmasi tugas itu tanpa mengeluh. Mengabaikan binatang buas kolosal yang menyiapkan serangan besar tepat di belakang bahunya. Dengan kelincahan yang luar biasa, tokoh utama menghindar ke samping, menghindari agar tidak hancur oleh pukulan cepat dan destruktif makhluk besar itu. Pukulan berat itu menghancurkan tanah, menciptakan retakan yang bersinar dan menakuti mitra bermata satunya yang jatuh ke belakang di pekarangan yang tegang. Petualangan itu berlari menjauh, dan panel sistem mengonfirmasi bahwa perhatian lawan yang mematikan telah jatuh kepadanya. Di tengah pengejaran yang mematikan, tokoh utama menggunakan kelincahannya untuk memandu bos langsung ke jalur pelarian penembak yang putus asa. Bos raksasa itu meninju tanah dengan kekuatan besar sementara sang pahlawan dengan lincah melompat mundur agar tidak hancur. Dengan tatapan terfokus pada sang pemuda, musuh raksasa itu menyerbu melalui udara, mengayunkan pedang beratnya ke arahnya. Pada saat itu, sang petarung muda mempercepat langkahnya, berlari langsung ke arah penembak bermata satu yang ketakutan. Putus asa, penembak itu memohon kepada si pemula untuk berhenti melarikan diri, meminta persatuan sementara binatang buas besar itu mengejar mereka. Dampak destruktif menghantam tanah, melemparkan pria itu jauh, dan ia dengan marah menuntut agar si pemula menjauh dari mereka. Taktik penarikan bekerja, dan sistem menunjukkan bahwa makhluk ganas itu mengunci targetnya pada pria bermata satu yang jatuh di tanah. Binatang buas yang ganas itu menghancurkan lantai berbatu, menendang awan debu yang besar, dan penembak itu berteriak ketakutan. Mengomentari kemarahan monster yang tak henti-hentinya, cerita itu menunjukkan pria pengecut itu menerima pukulan telak di pekarangan. Dampak berat menghancurkan lengan penembak, meninggalkannya gemetar di tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh ketakutan akan kehancuran yang akan segera terjadi. Mengabaikan rasa sakit pria itu, binatang buas itu melakukan gerakan memutar besar, mengirim gelombang kejut berat melalui udara desa. Menderita di trotoar, pria bermata satu itu menatap pejuang muda itu dengan kebencian murni, menuduh pemuda itu menyiapkan jebakan itu. Sambil menjaga ketenangannya, sang pahlawan memperingatkan bahwa sekarang mereka memahami beban menggunakan pejuang sebagai umpan sekali pakai. Sementara monster itu mengejar sisa kelompok yang memohon bantuan, tokoh utama berjalan ke arah yang berlawanan, dengan tenang. Benar-benar ketakutan, sang penyembuh mengulurkan tangannya dan berteriak agar binatang buas yang destruktif itu tidak mendekat. Putus asa, ia mengaktifkan gulungan jebakan level 3 untuk mengunci lawan ke dalam kandang selama 10 detik. Mendengar aktivasi item penahanan itu, sang pejuang melihat ke balik bahunya, cukup terkejut dengan taktik itu. Kubah ungu bercahaya mengelilingi monster raksasa itu, memberi kedua gadis itu kesempatan berharga untuk melarikan diri. Namun, pemimpin bermata satu itu juga akhirnya terperangkap di dalam penghalang yang diterangi dan menggedor perisai, memohon untuk dibebaskan. Namun, gedoran magis itu menarik perhatian binatang buas yang terperangkap dan perlahan berbalik untuk menghadapi penembak yang terluka. Berpeluh dingin dan dengan senyum kepanikan murni, pria yang terluka itu meminta monster itu untuk tetap tenang selama waktu itu. Air mata mengalir di wajah si penjahat saat ia akhirnya memahami beratnya situasi sulitnya. Dalam sepersekian detik, dampak berat menandai seluruh pemandangan, memberi sinyal bahwa pemimpin bermata satu itu benar-benar hancur. Menyaksikan kekalahan itu, sang pemuda merenungkan bahwa ia hanya ingin menakut-nakuti tim dan tidak membayangkan pengkhianatan yang menjijikan seperti itu. Menjaga pikirannya pada fokus utama, sang pejuang menyimpulkan bahwa hal terpenting sekarang adalah fokus untuk melenyapkan bos. Sang penyembuh memperingatkan bahwa seorang pemula tidak akan pernah bisa mengalahkan binatang buas itu sendirian, tetapi sang pemuda menjamin bahwa ia telah menemukan kelemahannya. Mengangkat pedang langkahnya, sang pendekar pedang yakin akan kemenangan, mengetahui ia hanya membutuhkan satu kesempatan. Sistem memberitahunya bahwa penghalang sihir hanya akan bertahan 5 detik lagi dan binatang buas yang marah tetap fokus padanya. Berfokus pada dada monster itu, sang pemuda menyimpulkan bahwa tembakan level 3 yang kuat meninggalkan retakan pada pertahanan yang berbahaya. Hitung mundur penjara bercahaya mencapai 3 detik, sementara lawan yang sangat besar menunjukkan ekspresi liar yang menakutkan. Dengan 2 detik tersisa sebelum perisai pecah, makhluk raksasa itu mengangkat rantai beratnya untuk menyerang. Pada detik terakhir, sang petualang beralasan bahwa Dungeon memiliki pintu keluar keselamatan dan ia akan mempertaruhkan segalanya. Pengatur waktu magis habis, menghasilkan gelombang energi ungu yang kuat, menandai pelepasan binatang buas besar yang marah. Tanpa ragu sedikitpun, pejuang pemberani itu mencengkeram pedangnya dengan kuat dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Monster itu menghantam tanah, menyebabkan ledakan udara yang melemparkan 2 gadis yang ketakutan itu jauh ke dalam camp. Namun, di tengah badai debu, sang pendekar pedang yang tangkas muncul,
membelah angin tepat di samping dada musuh yang terluka. Bilah pedang yang sangat tajam itu melampaui batas kulit yang keras dan menghantam retakan yang ditinggalkan oleh tembakan dengan presisi mutlak. Sambil meluncur di tanah, pahlawan pemula itu mengambil posisi percaya diri sementara senjata lurusnya menunjukkan bekas pertempuran. Di belakang pemuda itu, tubuh musuh yang sangat besar mulai berubah menjadi piksel biru, mengonfirmasi kemenangan besar sang karakter utama. Sistem mengumumkan pengalaman yang diperoleh dalam kenaikan levelnya ke level 2, membuat petualang itu bangga dengan tindakannya. Dia mencatat bahwa kulit yang keras sekalipun akan menyerah jika serangan difokuskan tepat pada titik lemah pertahanannya. Notifikasi Dungeon level 3 muncul di udara, dan pemuda itu menyunggingkan senyum polos, menunggu hadiah terakhirnya. Menginterupsi kegembiraan pemuda itu, sang penyembuh berambut panjang mendekat dengan gugup, ingin berbicara dengan sang pahlawan. Memaksakan senyum ramah, pengkhianat itu mencoba mendapatkan bagian dari barang-barang tersebut, mengklaim bahwa dia sangat membantu dalam menjatuhkan musuh besar itu. Dengan tatapan tajam, sang pejuang menjamin bahwa mengabaikan kepengecutan mereka sudah menjadi hadiah utama yang akan mereka dapatkan. Sangat ketakutan oleh aura mengancam yang kuat dari pemuda itu, wanita tersebut mundur, memanggil teman-temannya agar mereka bisa melarikan diri dari wilayah tersebut. Namun, pendekar pedang itu mengangkat medali yang bercahaya, menghentikan langkah para pengecut tersebut, menyuruh keduanya untuk menunggu di sana. Dalam kepanikan mutlak, sekutu palsu itu teringat aturan dunia tersebut, mengklaim bahwa kecurangan akan berujung pada hukuman penjara segera. Sambil tertawa tenang, pemuda itu menyatakan bahwa dia hanya ingin mendengar ucapan terima kasih kecil karena telah menyelamatkan semua orang. Menangis dalam ketakutan murni karena ketegangan, wanita palsu itu setuju dan membisikkan ucapan terima kasih yang sangat cepat kepada sang tuan. Sesaat setelahnya, gadis bertopeng itu gemetar ketakutan, menyelesaikan pujian tulus tersebut, takut bilah pedang akan menembus wajahnya. Dengan pedang yang dipegang erat di tangannya, sang pejuang menyaksikan dua portal biru bercahaya kecil muncul di lantai halaman. Sistem memungkinkannya memilih 3 item, dan pemuda itu dengan senang hati menyimpulkan bahwa Dungeon level yang lebih tinggi memberikan hadiah tambahan. Beberapa bola keterampilan melayang di sekelilingnya, menunjukkan berbagai informasi dan tingkat kelangkaan, drop rarity, dari setiap sihir. Dengan sangat bersemangat, pemuda itu menunjuk ke depan dan merayakan kesempatan unik untuk mendapatkan buku sihir dengan kelangkaan maksimum. Dia menganalisis keterampilan Slave Glow yang memungkinkannya berlatih saat tidur dan meningkatkan serangan dengan sangat cepat. Segera setelah itu, sang petarung melihat teknik gerakan cepat yang menjanjikan untuk meningkatkan kecepatannya seperti badai. Dengan tangan di dagu, petualang itu tersenyum mengetahui bahwa meskipun sebagai kelas pejuang, dia masih bisa mempelajari teknik ini. Mengingat pertarungan tegang melawan bos raksasa, sang pahlawan memutuskan bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kecepatan menghindarnya. Karakter utama memilih bola-bola sihir tersebut dan berencana untuk menjual keterampilan penembak untuk mendapatkan keuntungan setidaknya 1 juta. Dikelilingi oleh energi biru yang intens, pemuda itu menjamin bahwa sihir tingkat tinggi akan melunasi hutang-hutangnya yang besar. Menunjukkan banyak kepercayaan diri di matanya, pemuda itu berjanji untuk menyerbu Dungeon demi mengumpulkan semua harta karun yang luar biasa. Senyum mendominasi menghiasi wajahnya saat dia merenungkan bahwa kekuatan baru tersebut dapat mengubah seluruh dunia. Berjalan di jalanan dengan ponsel di tangan, pemuda itu memutuskan untuk fokus melunasi hutang-hutangnya dengan mengevaluasi harga keterampilan. Dia memperhatikan jumlah yang tinggi di pasar digital dan percaya bahwa harga awal yang baik dapat menghasilkan keuntungan 1 juta dolar. Ponselnya bergetar saat itu juga dan sang pahlawan terkejut melihat bahwa sihir jarak jauh cukup populer. Puas dengan bisnis tersebut, karakter utama segera menerima tawaran pembelian besar senilai 1 juta dolar untuk hari berikutnya. Adegan menunjukkan sang petarung berjalan di gang panjang yang sepi, berencana untuk menguji latihan saat tidur di kediamannya. Segera setelah itu, cerita berfokus pada bangunan tempat tinggal saat senja, memperlihatkan beberapa jendela yang menyala. Petualang muda itu beristirahat dalam kenyamanan tempat tidurnya sementara energi khusus mengelilingi seluruh tubuhnya yang lelah. Menutup matanya dengan tenang, sistem menunjukkan bahwa buku pelatihan telah diaktifkan, membuka dunia mimpi. Sang pahlawan terbangun di lingkungan yang benar-benar kosong dan gelap, menganggap tempat itu cukup aneh karena tidak memiliki detail apapun. Melihat tangannya sendiri, pemuda itu merasakan tubuhnya terasa realistis dan naluri bertarungnya meningkat tajam. Tiba-tiba sang pejuang mendengar suara aneh dan menoleh dengan terkejut, mencari bahaya yang tersembunyi. Panel memberitahunya untuk mengalahkan musuh sementara seorang petarung gelap dengan gaya tubuh yang sama mendekat dalam diam. Bayangan misterius itu menerjang maju dengan pedang besar dan memaksa petarung muda itu meluncur melintasi lantai yang kosong untuk menghindar. Sambil memegang bilahnya, sang pahlawan menangkis tebasan berat, menyilangkan logam dan menyebabkan percikan api terang yang besar. Dengan gerakan tubuh yang lincah, lawan gelap itu memukul perut karakter utama dengan pukulan yang sangat kuat. Mencengkeram senjatanya dengan erat, pemuda itu menunjukkan senyum besar yang bersemangat, menyatakan bahwa pertempuran itu cukup menyenangkan. Menampilkan keterampilan hebat, sang petualang menggunakan angin untuk melakukan potongan bersih di dada musuh yang kuat. Menjaga tatapannya tetap fokus, dia mengerti bahwa dia perlu melampaui batas kemampuannya sendiri untuk menjadi kuat. Pada saat yang sama, bayangan cepat itu memulai kembali pertarungan sengit dan memaksa pemuda itu menghindari serangan baru yang berbahaya.
Sistem mengeluarkan beberapa misi berulang dan tiruan gelap itu mengepung pemuda itu, menyerang dari berbagai sisi tanpa henti. Sangat percaya diri dan tidak takut akan ancaman tersebut, Wang Zufeng mengulurkan tangannya, memanggil sosok-sosok itu untuk pertempuran yang intens. Adegan tiba-tiba beralih, memperlihatkan gedung markas manajemen kota dengan beberapa petugas di sekitar peta. Seorang pria elegan memberikan pidato di layar biru besar, melaporkan serangan yang telah terjadi di titik-titik tengah selama bulan-bulan ini. Pemimpin itu membanting meja karena marah, memperingatkan bahwa tim elit disabotase beberapa kali oleh kelompok kriminal. Seorang petugas dewasa berkacamata menjaga postur serius dan bertanya apakah ada strategi pertahanan melawan geng tersebut. Seorang wanita memasuki ruangan dengan perangkat digital, memperingatkan bahwa dia mendapatkan informasi penting tentang zona kabur, Hazy Zone. Bos atasan teringat bakat-bakat hebat yang melawan monster di gambar tersebut dan mengklaim bahwa fakta ini bukanlah berita baru. Penyelidik menunjukkan interogasi musuh dan melaporkan bahwa pemimpin penjahat tidak meramalkan kedatangan pahlawan tersebut. Dengan kepalan tangan dan tatapan khawatir, wanita itu meyakinkan tim atasannya bahwa peristiwa itu sangat jarang terjadi. Pria dewasa itu mengerti bahwa pahlawan baru tersebut dapat membatalkan sihir musuh dan bertanya apakah wanita muda itu dapat melacak bakat tersebut. Terguncang oleh tanggung jawab yang berat, wanita itu memberitahu mereka bahwa dia akan melakukan pencarian besar-besaran melalui rute bus kota. Melihat gambar samar petualang muda itu, wanita tersebut mendapatkan fokus dan berharap untuk menemukan pemuda itu dengan sangat cepat. Sementara itu, adegan beralih keesokan paginya di mana karakter utama muda menguap, merasakan efek dari latihan malam. Berjalan santai melalui gang besar yang kosong, dia meratapi kelelahan ekstrim yang disebabkan oleh pertarungan berat dalam mimpi panjangnya. Sang pejuang menghentikan langkahnya saat mendengar langkah kaki tersembunyi dari sosok berkerudung dan memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Panel sistem memberitahunya bahwa sihir gerakan cepat telah diperoleh, meningkatkan kemampuan lamanya. Mengevaluasi skor tubuh fisik barunya, pemuda itu merayakan evolusi kuat yang diperoleh dalam satu malam tidur. Meletakkan tangan di wajahnya, pemuda itu berjalan menyusuri jalanan yang kosong dengan asumsi bahwa berurusan dengan kelompok kriminal, sepadan dengan kekuatan yang baru diperoleh. Pemuda itu berjalan dengan damai melalui gang gelap, tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh seseorang. Lebih jauh ke depan, seorang pria berotot dengan rambut gimbal menunggu, duduk di atas tempat sampah. Setelah menyadari kehadiran orang asing itu, pendekar muda itu menghentikan langkahnya di gang. Pria besar itu menatap pemuda itu dan bertanya apakah dia penjual yang memiliki buku keterampilan khusus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Zufeng mengakses inventarisnya dan mengeluarkan buku bercahaya itu untuk ditunjukkan kepada pria tersebut. Pria besar itu dengan antusias mencoba mengambil item itu, memperingatkan bahwa dia akan menyimpan buku itu sementara pemuda itu mengambil koinnya. Menganalisis data pemuda itu, pria tersebut tertawa melihat bahwa dia baru level 2 dan mengatakan dia sangat beruntung. Segera setelah itu, panel sistem mengonfirmasi transfer koin di antara kedua akun. Kesal dengan jumlah tersebut, karakter utama memperingatkan bahwa itu bukan kesepakatannya dan bahwa banyak uang yang hilang. Sambil tertawa jahat, pria itu menarik revolver besar dan mengejek pemuda itu, memanggilnya pejuang sampah. Mengarahkan pistol tepat ke kepala pemuda itu, si penipu memerintahkannya untuk menyerahkan buku itu sekali dan untuk selamanya. Pada saat itu, ledakan besar menghantam gedung-gedung kota, menunjukkan kemarahan tersembunyi sang pemuda. Dengan gerakan yang sangat cepat, Wang memelintir lengan pria itu dan memperingatkan bahwa dia benci disebut sampah. Berikut adalah terjemahan dari teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menyatakan bahwa meskipun ia baru level 2, ia bisa dengan mudah mengalahkan level 4. Karakter utama mencengkeram leher pria besar itu, yang berteriak kesakitan dan berjanji tidak akan menghina kelas tersebut lagi. Dengan itu, si pria kekar dijatuhkan ke tanah, terbatu keras sambil berusaha mengatur napas yang sempat hilang. Sambil tersenyum ramah, pemuda itu mengatakan ia hanya bercanda dan meminta pria itu membayar sisa uangnya. Setelah menerima uang penuh, karakter utama merayakan biaya tambahan tersebut sebagai kompensasi atas kerusakan emosional yang dideritanya. Si penipu tetap berlutut di tanah sementara buku sihir jatuh bersinar tepat di depannya. Menangis dengan penuh emosi, pria besar itu memegang barang tersebut dan berkata ia akhirnya bisa menantang Dungyeon baru. Penasaran dengan informasi itu, Wong bertanya tantangan apa itu, berpikir mungkin itu peluang bagus untuk mencari keuntungan. Sambil menggenggam buku itu erat-erat, pria itu menjelaskan bahwa ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan di kalangan pemburu saat ini. Ia mengatakan ini adalah Dungyeon tersulit bagi pemula di mana kamu harus bertahan hidup melawan zombie selama 3 hari. Pria itu memperingatkan tentang tingkat kekalahan yang sangat tinggi namun menyatakan bahwa pemenangnya mendapatkan imbalan seumur hidup. Menimbang risiko besar dan imbalan tinggi, pemuda itu meletakkan tangannya di dagu dan menanyakan lokasi portal tersebut. Ketakutan, pria besar itu memperingatkan bahwa seorang pemula level 2 mencoba masuk ke Dungyeon level 5 adalah kegilaan total. Bahkan setelah mendengar peringatan bahaya ekstrim, senyum kecil penuh percaya diri muncul di wajah pemuda itu. Pemuda itu berpendapat bahwa kamu hanya akan tahu jika mencoba, dan menyimpulkan bahwa barang-barang di sana pasti memiliki tingkatan yang luar biasa. Setelah itu, suasana berpindah ke tengah jalan di mana portal biru besar bersinar menarik beberapa pemburu. Berjalan dengan sangat mantap,
Karakter utama mendekati pintu masuk sihir agung itu bersama para pejuang lainnya. Beberapa pemburu memperhatikan kedatangan pemuda itu, berkomentar dengan takjub mengenai keberanian sang prajurit pemula. Sistem menampilkan peringatan bahaya ekstrim berwarna merah mengenai tingkat kesulitan tinggi dari tantangan baru yang berbahaya tersebut. Melihat kerumunan besar, Wong menunjukkan senyum penuh semangat dan memutuskan untuk memasuki Dungeon. Setelah melangkah melewati portal, pemuda itu muncul di atas sebuah bangunan, mengamati kota baru yang benar-benar dalam reruntuhan. Panel merekomendasikan agar ia menemukan anggota kelompok lain untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Mengenakan pelindung baru, pemuda itu mengabaikan peringatan tersebut dan memilih untuk bertindak sendiri agar tidak diperlambat oleh siapapun. Wong melompat dari bangunan dengan mudah, mengabaikan perintah sistem karena fokus utamanya adalah menjadi kuat. Pemuda itu mendarat dengan mulus di jalanan yang kosong dan melihat sebuah minimarket untuk mencari perbekalan. Memasuki pasar besar yang terbengkalai itu, sang prajurit berjalan menyusuri lorong mencari barang berguna. Ia menemukan perban dan minuman, lalu tersenyum lebar saat melihat merek mie instan favoritnya. Tiba-tiba, pria berotot yang ia temui sebelumnya berlari menembus pintu kaca, menghancurkan segalanya. Karakter utama sangat terkejut dengan gangguan mendadak itu dan menatap si pria kekar dengan bingung. Pria itu berlari panik menyusuri lorong toko, melarikan diri dari gerombolan zombie yang marah. Berteriak karena lega, pria besar itu mengenali pemuda tersebut dan bersyukur pada Tuhan karena menemukannya di sana. Tanpa membuang waktu, Wong melengkapi pedang peringkat spesial barunya, yang muncul bersinar dalam cahaya biru yang intens. Pemuda itu menghunus bilahnya dengan sangat kuat, melepaskan energi potong yang dahsyat ke dalam ruangan. Dengan tatapan yang sangat serius, karakter utama menghadapi monster-monster tersebut dan berkomentar bahwa masalah selalu menemukannya. Wong mengambil kuda-kuda bertarung dan memerintahkan si pria kekar untuk memberinya perlindungan melawan mayat hidup. Melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, pemuda itu melompat ke arah gerombolan zombie sambil mengayunkan bilah sihirnya. Dengan satu tebasan dahsyat, sang prajurit mengalahkan beberapa zombie sekaligus menggunakan jejak biru dari pedangnya. Mengevaluasi situasi tegang itu, pemuda itu menyadari musuh terus bermunculan bahkan setelah ia mengalahkan beberapa di antaranya. Menyaksikan mayat hidup berlarian di lorong, ia memperhatikan makhluk berbahaya itu tertarik oleh tubuh-tubuh yang jatuh di lantai. Terganggu oleh lingkungan yang bising, pemuda itu menoleh saat mendengar suara yang sangat melengking. Di luar toko terbengkalai itu, gerombolan besar berjalan perlahan, mengancam akan menyerbu seluruh ruang kecil itu. Di tengah kelompok menyeramkan yang besar tersebut, seekor monster dengan lubang besar di dadanya mengeluarkan gelombang suara melingkar yang intens. Dengan tatapan yang sangat analitis, pemuda itu menyimpulkan bahwa musuh aneh itu menggunakan suara untuk menarik yang lainnya. Sang prajurit menilai gerombolan itu cukup lambat, tetapi menyadari makhluk-makhluk baru itu telah memblokir satu-satunya jalur pelariannya. Memfokuskan seluruh perhatiannya pada bahaya nyata, pemuda itu memutuskan ia harus melenyapkan sang komandan yang berisik terlebih dahulu. Melihat penembak di sampingnya, karakter utama memintanya untuk terus menembak dan menarik perhatian monster-monster itu sebagai umpan. Gemetar ketakutan karena rencana yang tidak masuk akal itu, sang sekutu jatuh dalam keputusasaan dan menjawab bahwa ia tidak bisa melakukannya. Memancarkan banyak kepercayaan diri melalui tatapan gelapnya, pemuda itu menyuruh rekannya untuk mencoba dan meminta waktu hanya 5 detik. Melihat keberanian besar pemuda itu dengan pedang di tangan, pria besar itu mengalah pada permintaan kuat tersebut dan setuju untuk menjalankan rencana itu. Pada saat itu, panel sistem menampilkan data sihir karakter utama yang menunjukkan statistik tubuh barunya. Bersiap dengan kuda-kuda lari cepat lamanya, sang prajurit memerintahkan sistem untuk menambahkan 1 poin ke kecepatannya. Layar atribut sihir mematuhi perintah itu seketika dan skor kelincahan pemuda itu langsung meningkat. Mendapatkan dorongan besar pada kakinya, sang pendekar pedang melompat dengan kecepatan tinggi ke arah kelompok musuh yang besar. Saat sang prajurit terbang melewati lorong yang hancur, sekutu itu menembakkan tembakan kuat untuk menarik perhatian gerombolan mematikan tersebut. Memanfaatkan gangguan yang disebabkan oleh tembakan keras itu, pemuda itu menebas beberapa monster sekaligus dengan mata pedang biru. Dengan lompatan yang sangat tinggi dan menentukan, pemuda itu mengarahkan ujung pedangnya tepat ke target komandan yang berisik tersebut. Jejak cahaya panjang itu merobek kulit kering makhluk tersebut dan membelah monster itu menjadi 2 dengan 1 tebasan bersih. Puas dengan hasil indah dari tebasannya yang cepat, senyum indah penuh percaya diri muncul di wajah pemuda itu. Setelah kejatuhan tragis sang pemimpin, sistem memicu peringatan merah dan memperingatkan bahwa seluruh gerombolan lokal telah menjadi gila karena amarah. Saat menyadari kemurkaan makhluk mati yang berbahaya itu, sang prajurit menelan ludah dan memahami tingkat bahaya yang sebenarnya dari rencananya. Didorong oleh amarah yang intens, salah satu monster menerjang tanpa peringatan dan mencoba menyerang tubuh sang petualang dengan cakarnya. Memiliki refleks pertarungan fisik yang hebat, pemuda itu menahan serangan kelompok musuh yang besar dan berat itu hanya dengan menggunakan bilah pedangnya yang kuat. Dikelilingi oleh musuh yang lebih tangguh, sang pendekar pedang khawatir kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Meskipun pertahanan musuh meningkat, pemuda itu merasa lega melihat bahwa kelompok itu berhenti menarik bala bantuan baru di jalanan. Dipenuhi dengan harapan yang kuat, pemuda itu menarik lengannya ke belakang, bertekad untuk mengukir jalan panjangnya menuju puncak. Melepaskan ledakan keberanian yang dahsyat,
sang prajurit melancarkan lebih banyak serangan terhadap gelombang zombie yang padat. Berkeringat karena kelelahan yang luar biasa, sang pemburu mencapai batas fisiknya dan memperhatikan bahwa gerombolan besar yang mengamuk itu terus bertarung. Berjalan perlahan menuju pintu keluar, pahlawan yang kelelahan itu mendengar si penembak memohon bantuan ilahi yang agung. Disembunyikan oleh bayang-bayang area yang tertutup, sang petualang merenungkan aturan bertahan hidup yang kejam bagi yang lemah. Menderita banyak cakaran dan serangan berat, pria besar itu babak belur dan memutuskan untuk mempercayakan hidupnya kepada rekan mudanya. Tanpa menunjukkan belas kasihan pada korban yang terpojok, monster mematikan mencengkeram leher pria itu, siap untuk mencabik-cabiknya. Melihat kerugian besar dari pertarungan yang berat itu, karakter utama menggerutu tentang beban berat dan pekerjaan melindungi sekutu. Memahami keyakinan kuat yang diberikan kepadanya untuk pertama kalinya, pemuda itu memutuskan untuk merangkul misi mulia dan berbahayanya. Tepat setelah aura emas yang bersinar tebal menyelimuti sang prajurit, siap untuk mempertahankan gelar tertinggi barunya. Mengabaikan cahaya yang sangat megah di area itu, 3 makhluk dari gerombolan gelap yang berat mencoba menyergap pahlawan yang gigih itu. Jauh dari kata mundur dalam menghadapi ancaman yang membayangi, sang pemburu tetap bersikap tenang dan menghadapi takdir mengerikannya secara langsung. Dengan mata merahnya yang dikuasai oleh kekuatan liar, ia menebas makhluk-makhluk buas itu dan memutus lengan salah satu musuh saat itu juga. Melihat sekutunya yang tercinta masih hidup dan berjuang, si penembak menyunggingkan senyum lebar, wajahnya yang berkeringat penuh dengan kegembiraan yang tulus. Pada saat yang sama, tangan sang pahlawan meraih lengan sekutu yang terluka itu dan berbicara dengan nada yang jelas, yang membuat si penembak cukup bingung. Kembali memimpin pertarungan berat yang sulit, pemuda cepat itu melancarkan serangan melingkar yang indah dan menghempaskan makhluk mematikan itu jauh-jauh. Terkejut oleh bahaya yang terbang tepat di depan matanya yang bingung, pria besar itu berteriak dalam ketakutan yang mengerikan akan ajalnya sendiri. Terengah-engah karena serangan agung tersebut, sang prajurit bergumam bahwa ayunan berat tadi menguras banyak kekuatannya saat ini. Fokus untuk meloloskan diri dari pengepungan yang tak terpatahkan, kaki sang pemburu yang melesat memancarkan cahaya hijau terang, mengaktifkan pelarian akbar. Mengerahkan seluruh momentum dari lantai yang gelap, sang petualang melakukan salto yang luar biasa dan menyingkirkan kelompok aneh itu sekaligus. Keluar dari toko besar yang terbengkalai menuju keluar ruangan, rekan-rekan mulia itu secara heroik menerobos invasi yang berat. Puas dengan segala upaya keras dan kekuatan yang ditunjukkan, sang pahlawan yang tersenyum menyatakan dirinya siap untuk ujian-ujian baru. Perjalanan gelap yang telah lama terlupakan berlanjut dengan para sekutu yang baik berbaris dengan tenang melalui jalan-jalan padat sebuah kiamat. Berjalan di samping pahlawan muda itu, sekutu tersebut mengaku bahwa ia terlalu takut untuk masuk ke dalam tempat itu. Percakapan terputus ketika anak laki-laki itu mendengar teriakan minta tolong yang datang dari atas gedung. Pada saat yang tepat itu, sesosok monster bayangan yang besar melompat dari atap ke tanah. Sang pejuang melihat seorang pemburu yang terluka parah di trotoar memohon bantuan segera. Tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri, binatang buas raksasa itu menghancurkan pria yang terluka tersebut dengan satu injakan berat ke tanah. Terkejut dengan pemandangan yang intens, sang karakter utama berkeringat dingin melihat ukuran monster di depannya. Zombie raksasa yang mengerikan itu mengayunkan lengannya yang berat dan sang pendekar pedang mundur dengan senjata di tangan. Melihat makhluk itu berjalan pergi tepat setelahnya, anak laki-laki itu menyimpulkan bahwa mereka bukanlah target utamanya. Sang pejuang muda mengamati tubuh pemburu yang jatuh di tanah, mencoba memahami keseluruhan situasi. Setelah itu, adegan beralih ke zona aman di mana kelompok penyintas berkumpul di tempat perlindungan. Seorang penembak yang mengenakan kacamata berjalan mendekat dan mengomentari keberuntungan dari 2 pejuang yang baru tiba. Anak laki-laki itu menatap orang asing itu dalam diam sementara rekan besarnya memperhatikan dengan agak curiga. Sang penembak menjelaskan bahwa ancaman nyata di sekitar sana adalah monster raksasa, dan pria muda itu bertanya mengapa binatang itu mengabaikan mereka. Dengan nada serius, pria itu melaporkan bahwa raja zombie yang ditakuti hanya memburu manusia saat fajar dan senja. Sementara sang pemburu melanjutkan penjelasannya, karakter utama menganalisis layar item dan ramuan penyembuhnya. Cerita sekarang berfokus pada bagian dalam tempat perlindungan besar yang terang benderang di mana para penembak menggunakan panel sihir. Sistem toko virtual menampilkan harga tukar yang tinggi di mana air kemasan harganya sangat mahal. Melihat harga yang keterlaluan, sang pejuang berpikir tentang mengapa air menjadi barang paling berharga di tempat itu. Meletakkan tangannya di bawah keran tua, pria muda itu menyimpulkan bahwa air bersih pasti merupakan barang langka di sana. Seorang pria tua bergegas menuju wastafel dan memberitahu pria muda itu untuk tidak menyentuh air keran. Pria yang lebih tua itu memperingatkan bahwa air setempat tidak boleh diminum dan menyuruh anak laki-laki itu mencari di gedung lain. Mengamati wastafel tua itu lebih dekat, karakter utama melihat kotoran yang sangat aneh di dekat saluran pembuangan. Ia melihat akar-akar gelap keluar dari pipa kotor sementara pemburu tua itu mulai berkeringat gugup. Merenungkan misteri tersebut, anak laki-laki itu menyatukan kepingan-kepingan itu dan memeriksa daftar pemburu dengan poin terbanyak. Panel biru besar di tempat perlindungan menampilkan grafik perdagangan lengkap dan podium pemburu terkaya. Duduk di ruang tunggu, orang-orang mengeluh karena harus menghabiskan poin hasil jerih payah mereka untuk perban dan makanan. Karakter utama ikut dalam percakapan, mengumumkan ia akan menukarkan poinnya dengan 10 botol air mineral.
Kelompok penyintas menertawakan anak laki-laki itu dan menyebutnya gila karena menghabiskan koin tepat di awal tantangan. Terganggu oleh ejekan itu, pria besar tersebut membela sang pahlawan, mengklaim ia menyaksikan semua kekuatan luar biasanya. Pemimpin penembak memberikan senyum dan memberitahu sang pendekar pedang bahwa ia harus berjaga selama malam hari. Terkejut dengan perintah itu, pria muda itu berargumen mereka sudah aman di dalam tempat perlindungan yang tertutup. Pemimpin itu memperingatkan bahwa jumlah zombie meningkat di malam hari dan mereka biasanya mendobrak pintu tempat itu. Memerintahkan kelompok, pria berkacamata itu memberikan senyum percaya diri dan mengatakan mereka membutuhkan penjaga yang kuat untuk bertahan. Tetap tenang, sang pahlawan menerima pekerjaan berbahaya itu sementara sang penembak menyuruhnya untuk berusaha agar tidak kehilangan nyawanya. Selama malam hari, bagian luar tempat perlindungan dipenuhi oleh zombie lapar yang berkeliaran di jalanan. Sementara itu, karakter utama yang kuat menyelesaikan giliran jaganya sendirian di ruangan yang penuh dengan makhluk yang dikalahkan. Berjalan dengan tenang melalui lobi, anak laki-laki itu memberitahu sang penembak bahwa ia akan keluar mencari lebih banyak air minum. Pemimpin itu menertawakan situasi tersebut dan mengungkapkan bahwa Raja Zombie sebenarnya selalu memburu pemain dengan poin akumulasi terbanyak. Marah dengan pengungkapan itu, sekutu besar menyadari jebakan mengerikan yang dipasang oleh kelompok palsu tersebut. Pahlawan muda menganalisis keseluruhan penipuan, menyadari mereka membagi tugas untuk menghindari mendapatkan posisi pertama. Ia menyimpulkan ia dipaksa untuk membersihkan pintu masuk hanya untuk mengumpulkan poin, menjadi target sempurna bagi binatang agung itu. Dengan penampilan berbahaya, sang pejuang memutuskan untuk menunjukkan kepada para penipu bahwa keadaan akan lepas dari kendali mereka. Belakangan, layar sihir melaporkan peningkatan level keterampilan sementara pria muda itu beristirahat duduk di lantai. Saat itu juga, raungan panjang dan mengerikan bergema di seluruh kota yang hancur selama malam yang dingin. Para pengecut jatuh ke dalam keputusasaan total saat mengenali suara mengerikan Raja Zombie yang menuju ke arah mereka. Kekacauan meningkat ketika salah satu penembak di ruangan itu terinfeksi dan berubah menjadi monster yang kejam. Para pemburu menatap langit-langit dengan ketakutan di mata mereka saat ledakan raksasa menghancurkan dinding ruangan itu. Terbang di atas puing-puing, binatang buas kolosal itu menyerbu tempat perlindungan dengan gigi tajamnya. Sambil memberikan tawa gugup, pemimpin palsu itu berterima kasih kepada pahlawan karena telah menjadi umpan bagi malapetaka tertentu. Namun, monster agung itu mengabaikan pahlawan sepenuhnya dan dengan kejam menghancurkan rekan pemimpin itu. Menyaksikan sekutunya dilahap tepat di depannya, sang pemimpin gemetar ketakutan tidak memahami target sebenarnya dari binatang itu. Karakter utama menyeringai mengingat ia telah bertemu monster itu sebelumnya ketika ia memiliki poin yang lebih banyak lagi. Sambil memegang dahan-dahan gelap dengan erat, sang pendekar pedang muda mengungkapkan bahwa geng penembak itu sangat salah. Ia meremas tanaman aneh di tangannya dan menjelaskan bahwa targetnya tidak ada hubungannya dengan skor. Dengan aura percaya diri yang besar, sang pejuang menyatakan bahwa Raja Zombie memburu siapapun yang meminum air yang terinfeksi. Binatang buas gelap raksasa itu bangkit di belakang anak laki-laki itu sementara ia menunjukkan kesalahan besar semua orang di kelompok itu. Pria muda itu tersenyum penuh dendam melihat wajah ketakutan dari orang-orang yang mencoba mengkhianati kepercayaannya. Ia berkomentar bahwa para pemain bekerja sampai tulang mengumpulkan koin hanya untuk membeli air bersih dari toko. Anak laki-laki itu mencatat bahwa para pemburu diam-diam menggunakan air keran ketika botol mereka habis sehingga berubah menjadi target bagi binatang itu. Mengarahkan pedangnya ke dahan-dahan gelap, sang pahlawan menghadapi akar misteri itu siap untuk memotong sumbernya. Dengan ayunan pedangnya, Wang Jifeng melangkah maju mengatakan ia akan mencabut semua dahan gelap itu. Saat tebasan itu, Raja Zombie raksasa mengeluarkan raungan marah dan berbalik ke arah pendekar pedang itu. Akar-akar yang melilit monster itu terputus dan makhluk itu benar-benar terbebas dalam kemarahan. Melihat makhluk itu kehilangan kendali, pemain lain berteriak dan panik agar semua orang lari dari sana. Namun, karakter utama melangkah di depan mereka dan memerintahkan mereka untuk menjauh dari air karena ia akan memancing monster itu. Mendengar tantangan tersebut, makhluk itu menyerbu dengan segenap kekuatannya ke arah sang pendekar pedang muda. Jifeng berpikir bagus untuk memancingnya ke lorong sempit karena itu membatasi gerakan monster itu. Dengan gesit, pria muda itu menghindari serangan kuat yang membuat kawah di lantai lorong. Ia kemudian menggunakan pedangnya untuk membela diri dari cakar tajam monster itu yang mencoba menusuknya. Makhluk itu menyerang dengan serangkaian pukulan cepat tetapi anak laki-laki itu berhasil menghindari setiap pukulan. Memanfaatkan ruang, karakter utama meluncur melintasi lantai untuk menjauh dan menyiapkan langkah selanjutnya. Ia menyadari kekuatan mentah monster itu gila dan bahwa ia tidak bisa menang hanya menggunakan kekuatan kasar. Karena itu, pria muda itu melompat mundur dan memutuskan ia perlu memancingnya ke tempat yang lebih sempit lagi. Ia terus mundur sambil berpikir ia hanya perlu memancing monster itu sedikit lebih lama agar rencananya berhasil. Raja Zombie kemudian menyerang dengan pukulan sengit tetapi Jifeng berhasil memblokir serangan berat itu dengan sedikit kesulitan. Meskipun ia terdorong mundur, anak laki-laki itu tersenyum dan berpikir inilah situasi di mana seorang pejuang bersinar. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, karakter utama menyiapkan serangannya sambil memberitahu makhluk itu untuk menemui ajalnya. Raja Zombie menatapnya dengan mata merah yang menyala, menggertakkan giginya dalam kemarahan murni. Namun pada saat serangan, makhluk itu mengejutkan pria muda itu dengan meraih bilah pedang dengan tangannya.
Anak laki-laki itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana monster itu berhasil memprediksi serangannya dengan begitu akurat. Tiba-tiba, aura merah meledak dari monster itu, melemparkan karakter utama jauh dengan kekuatan yang sangat besar. Memanfaatkan momentum, ia melemparkan dirinya ke dalam ruangan dan memutuskan untuk bersembunyi sejenak. Ia mempertanyakan mengapa makhluk yang telah mengikutinya sampai sejauh itu tiba-tiba kehilangan jejaknya. Anak laki-laki itu berdiri diam di tengah ruang penyimpanan, mengamati situasi di luar dengan saksama. Sambil berjalan perlahan mengelilingi tempat itu, ia mencoba memahami bagaimana monster tersebut bisa melacaknya dengan begitu mudah. Namun, yang mengejutkannya, Raja Zombie muncul tepat di depannya, seolah-olah makhluk itu tahu persis di mana ia berada. Anak itu tidak mengerti bagaimana ia ditemukan lagi, padahal ia benar-benar berada di luar jangkauan pandangan makhluk tersebut. Saat itu juga, ia menyadari ada zombie biasa yang jatuh dari lantai atas tepat di belakang tempat ia berdiri. Karakter utama itu kemudian berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, siap menghadapi ancaman di sekitarnya. Melihat ke arah Raja Zombie, pemuda itu akhirnya mengerti dan menyadari bahwa penglihatan makhluk tersebut sangat buruk. Ia menyimpulkan bahwa zombie-zombie lainlah yang memberitahukan lokasinya, bertindak sebagai mata bagi sang Raja Zombie. Mengetahui hal ini, karakter utama memutuskan ia akan melumpuhkan matanya terlebih dahulu, yakni zombie-zombie biasa tersebut. Dengan satu ayunan pedang bercahayanya, pemuda itu mengalahkan beberapa zombie yang berada di lorong. Tanpa mata untuk memandunya, Raja Zombie itu berdiri diam, tampak tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pemuda itu tersenyum dan mengonfirmasi teorinya, karena tanpa zombie di sekitarnya, monster itu akhirnya kehilangan jejaknya. Sesaat kemudian, pemandangan beralih keluar gedung, memperlihatkan matahari yang mulai terbenam. Kembali ke dalam, sebuah generator listrik memercikan api, dan karakter utama bertanya-tanya apa penyebabnya. Sementara itu, para pemain lain berlari putus asa menyusuri lorong yang dibanjiri air terkontaminasi. Salah satu pria di kelompok itu, yang berkacamata, jatuh dan terduduk di air kotor tersebut, tampak sangat lemah. Dengan tubuhnya yang mulai berubah, ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan semuanya mulai masuk akal. Zifeng menyadari bahwa ruang bawah tanah, Dungeon, itu awalnya tidak memiliki zombie, dan mereka tercipta dari air yang tercemar di dalam gedung. Ia teringat bahwa air minum kemasan yang mahal memaksa para pemain untuk menggunakan air kotor tersebut, yang mengubah mereka menjadi zombie. Karakter utama kemudian bertanya kepada Isemio apakah listrik gedung masih menyala, dan pemuda itu mengonfirmasinya. Dengan tatapan penuh tekad, Zifeng mengatakan bahwa mereka punya kesempatan, dan mereka sekarang bisa mengalahkan Raja Zombie. Ia melihat tanda lift dan berpikir jika listrik berfungsi, lift tersebut pasti juga berfungsi. Menyadari ada cara untuk menang, karakter utama berlari ke arah teman-temannya dengan sebuah rencana. Salah satu pemain mencengkeramnya, menuduhnya melarikan diri dan membahayakan semua orang dengan memancing kemarahan monster itu. Zifeng menatapnya tajam dan memperingatkan bahwa jika mereka tidak ingin mati, mereka harus melakukan apa yang ia katakan dan keluar dari air kotor tersebut. Kemudian, pemuda itu berlari menyusuri lorong, menjauh dari yang lain sementara bayangan monster mendekat. Pemuda itu menekan tombol lift dengan mantap, memulai rencana kemenangannya. Bersamaan dengan itu, Raja Zombie yang raksasa muncul di depannya, siap untuk pertarungan terakhir. Wang Zifeng menatapnya dengan pandangan serius saat cakar gelap makhluk itu mendekat ke arahnya. Monster itu menyerang pintu lift, meninggalkan bekas cakaran dalam di logam tersebut. Tanpa gentar, karakter utama melangkah ke dalam kabin lift dan bersiap untuk fase berikutnya. Ia kemudian melompat melalui lubang yang ia buat di lantai lift, jatuh ke dalam lubang poros yang gelap. Sambil menengadah dengan penuh tekad, pemuda itu berpikir bahwa inilah saatnya mereka membalikan keadaan dalam permainan tersebut. Anak laki-laki itu berdiri di atas atap kabin lift dan menunggu Raja Zombie, yang berada beberapa lantai di bawahnya. Makhluk itu memakan umpan dan mulai memanjat poros lift untuk mencapai karakter utama. Zifeng berencana bersembunyi di celah antara kabin dan dinding untuk permainan peta umpet. Ia bergeser ke samping dan berpegangan pada dinding poros lift, menunggu saat yang tepat. Sambil bergelantungan, ia berpikir harus memanjat dengan cepat, atau monster itu akan menangkapnya. Ia terus memanjat dinding, bertanya-tanya apakah ia harus bersembunyi di depan atau di belakang. Dengan senyum tipis, anak itu menyadari sesuatu dan mendapatkan ide baru untuk mengalahkan makhluk tersebut. Ia melihat bahwa kabin itu tergantung pada kabel yang sudah usang dan hampir putus, artinya kabin tersebut bisa diguncang hingga tidak seimbang. Pemuda itu memutuskan ia akan melemparkan batu untuk memancing monster tersebut ke atas kabin yang tidak stabil itu. Raja Zombie murka karena ejekan itu dan bersiap melompat ke arah sumber suara. Makhluk itu melompat dan mendarat dengan berat di platform di dekat tempat anak itu berada. Zifan kemudian mengeluarkan alat aneh dengan pengait, menyerupai cakar pendaki. Monster itu akhirnya melompat ke atas atap lift, tepat seperti yang direncanakan pemuda itu. Karakter utama melompat ke arah makhluk itu, menantangnya untuk mencoba serangan itu sebagai ujian. Ia menyerang Raja Zombie dengan senjata pengaitnya, dan makhluk itu mengeluarkan raungan kesakitan. Binatang itu menarik kabel alat pengait dengan keras, mencoba menghentikan serangan sang pendekar pedang. Makhluk itu menarik tali tersebut dengan kuat, menyeret anak itu lebih dekat dan bersiap untuk serangan balik.
Makhluk itu mencoba melayangkan pukulan dahsyat, tetapi pemuda itu berhasil menghindar di detik terakhir. Zivan menyiapkan serangan pamungkas, mengatakan bahwa kali ini ia akan menghabisi monster itu untuk selamanya. Dengan pedang yang bersinar, karakter utama berteriak bahwa pertarungan telah berakhir dan melepaskan serangan terkuatnya. Seberkas cahaya biru yang besar meluncur di sepanjang poros lift, memotong apapun yang dilewatinya. Tubuh Raja Zombie terbelah menjadi dua oleh serangan dahsyat protagonis tersebut. Dengan musuh yang telah dikalahkan, Wang Zivan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia telah memenangkan pertempuran. Teman-temannya merayakan kemenangan, takjub karena ia berhasil menumbangkan monster itu seorang diri. Namun, anak itu merasa aneh karena ia tidak menerima notifikasi penyelesaian misi. Ia menatap ke atas poros lift yang gelap, merasa bahwa ada sesuatu yang masih salah. Tiba-tiba, seekor zombie tercabik-cabik oleh tentakel merah yang menyembur keluar dari air yang terkontaminasi. Zivan mengamati pemandangan itu dengan saksama, menyadari apa artinya hal itu bagi misinya. Para pemain lain panik melihat zombie-zombie itu tetap bergerak meskipun tanpa raja mereka. Zombie lain muncul dari air keruh, mata merahnya menyala dan siap menyerang. Karakter utama akhirnya mengerti bahwa melenyapkan Raja Zombie bukanlah tujuan sebenarnya dari Dungeon tersebut. Ia menghubungkan semua petunjuk, menyadari bahwa air, akar, dan para zombie semuanya saling terkait. Penyebab sebenarnya dari wabah zombie adalah sumber air tercemar yang membanjiri tempat itu. Ia menarasikan bahwa ia mengikuti pipa-pipa dan memetakan rute menuju ruang bawah tanah. Prajurit muda itu tiba di gua bawah tanah yang sangat besar, tertutup oleh massa urat-urat merah. Ia menutupi hidungnya, memastikan kecurigaannya tentang asal-muasal kontaminasi gedung tersebut. Sambil menatap ke tengah ruangan, ia menemukan inti dari massa tersebut dan berkata bahwa ia telah menemukannya. Karakter utama menunjuk ke arah inti tersebut, yakin bahwa jika ia mengalahkannya, ia bisa menyelesaikan Dungeon tersebut. Kamera menjauh, mengungkapkan bahwa inti tersebut adalah makhluk raksasa yang tertutup oleh puluhan mata. Kepala monster merah raksasa muncul dari urat-urat besar dan menyerang karakter utama. Ia menyadari tentakel-tentakel itu memaksanya lebih dekat ke inti, membatasi ruang geraknya. Karena tidak punya pilihan, anak itu menyerang ke depan dengan pedang terhunus, berlari di sepanjang jalur urat-urat tersebut. Ia mengerti tentakel itu mencoba mengikat gerakannya sementara serangan sedang dibentuk. Sebuah tentakel merah melilit kaki karakter utama dengan erat, mengunci posisinya. Tepat setelah itu, beberapa zombie dan tentakel menangkapnya, melumpuhkan gerakannya sepenuhnya. Dengan tatapan cemas, pemuda itu menyadari situasi menjadi semakin berbahaya. Ia menggunakan pedangnya untuk melepaskan diri dari makhluk-makhluk itu dan memotong tentakel yang menahannya. Anak itu berpikir jika ia terus terpojok seperti itu, ia pasti akan kalah. Melihat ke arah panel pemutus arus, breaker panel, ia memutuskan ia harus mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Ia melihat panel listrik itu dan terkejut melihat bahwa masih ada listrik di tempat bawah tanah tersebut. Pemuda itu mengerti makhluk tersebut menggunakan air kotor dan akar seolah-olah itu adalah pembuluh darahnya. Dengan senyum percaya diri, ia memutuskan ia akan menggunakan pembuluh darah itu untuk mengalahkan monster tersebut. Ia berlari menuju panel listrik, berteriak memancing makhluk aneh itu untuk mengikutinya. Makhluk itu menyerangnya dengan tentakel merah, tetapi Wang Zifeng berkata ia telah menjebaknya. Karakter utama kemudian menyerap semua energi listrik dari panel tersebut, menutupi tubuhnya dengan petir. Energi itu mengalir melalui tentakel di air, langsung menuju ke inti monster. Dengan berteriak, pemuda itu melepaskan seluruh muatan listrik secara sekaligus, siap untuk mengakhiri pertarungan. Gelombang petir biru melonjak melalui seluruh sistem urat makhluk raksasa tersebut. Semua zombie dan bahkan inti monster itu tersengat listrik dengan kekuatan yang dahsyat. Setelah guncangan tersebut, inti emas makhluk itu akhirnya menampakkan diri di tengah-tengah urat merah. Dengan senyum kemenangan, karakter utama bersiap untuk melancarkan serangan terakhir. Ia berlari ke depan dengan pedang terhunus, berteriak agar makhluk itu jatuh untuk selama-lamanya. Melompat ke udara, pemuda itu menghujamkan pedang bercahayanya tepat ke inti monster yang terekspos. Ledakan besar energi biru bangkit dari bawah tanah dan melesat menembus semua lantai bangunan. Inti monster itu hancur menjadi partikel cahaya, menandakan kekalahan total musuh tersebut. Notifikasi sistem memberi selamat kepadanya karena telah membersihkan bencana tersebut dan menyuruhnya mengambil hadiah. Dengan misi yang telah selesai, sebuah peti harta karun besar dengan mata dan tengkorak muncul di depannya. Zivan berbalik ke arah rekan-rekannya dan menyuruh mereka mengambil hadiah mereka terlebih dahulu. Pria berompi itu berterima kasih padanya, mengatakan bahwa mereka selamat hanya berkat dirinya, sementara Zivan menyembunyikan sebuah rahasia. Sistem memperingatkan bahwa setelah mengambil hadiah, mereka harus segera meninggalkan area tersebut. Pemuda lainnya mendekati peti itu dengan wajah bersemangat untuk melihat apa yang akan ia dapatkan, namun ia menjadi gugup saat melihat bayangan Zivan di belakangnya dengan tatapan yang mengintimidasi. Karena takut, pemuda itu mengambil barang kecil berbentuk tengkorak, mengatakan bahwa sesuatu yang sederhana lebih cocok untuknya. Zivan tersenyum dan berkomentar tentang kesederhanaan mereka, lalu memutuskan untuk mengambil hadiah terbaik untuk dirinya sendiri. Sistem hadiah aktif, menawarkan 3 barang dan 1 hadiah khusus level 5. Beberapa kartu barang muncul dari peti,
termasuk senjata suci, tongkat bintang, dan busur bersayap. Ia memilih senjata suci dan sistem memberitahunya bahwa ia masih bisa memilih 2 barang lagi. Sistem menawarkan opsi untuk merombak, reroll, 2 barang lainnya dan ia segera menerima pertukaran tersebut. Ia berpikir tidak ada barang yang cocok untuk seorang pejuang, tetapi senjata suci tersebut sudah cukup untuk melunasi hutangnya. Pemuda itu berharap hadiah tersembunyi tersebut tidak sia-sia dan menginginkan keterampilan yang serupa dengan monster-monster itu. Notifikasi sistem baru muncul di layar yang melaporkan bahwa sebuah keterampilan baru telah diperoleh. Keterampilan pertama yang ia terima adalah penglihatan bersama, shared vision, persis seperti milik Raja Zombie. Selanjutnya, ia mendapatkan keterampilan kendali perilaku, behavioral control, yang identik dengan monster pembuluh darah. Karakter utama tertegun melihat ia mendapatkan tepat keterampilan yang ia inginkan. Ia merasa aneh karena hadiah biasanya sudah ditentukan, tetapi sepertinya ada seseorang yang mendengar pikirannya. Pemuda itu menyadari bahwa sistem mengubah barang-barang tersebut menjadi keterampilan yang sempurna untuknya. Dengan penuh kecurigaan, ia melihat ke sekeliling dan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang telah mengawasinya sepanjang waktu. Matanya tertuju pada sesuatu yang mencurigakan di bagian belakang ruangan tempat peti harta karun berada. Ia berjalan menuju kontainer rusak tempat monster pembuluh darah itu muncul. Simbol aneh terukir di sisi kontainer yang menarik perhatian sang karakter utama. Ia merenungkan bahwa monster seharusnya tidak berada di dalam ruang bawah tanah. Dungeon menyimpulkan bahwa monster itu sengaja ditempatkan di sana. Zivan menghubungkan titik-titik tersebut dan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang memanipulasi monster dan bahkan hadiah-hadiahnya. Ia menatap simbol itu dan mempertanyakan apakah kabut yang menyelimuti dunia bahkan diciptakan oleh manusia. Dengan tatapan penuh tekad, Soshi menyatakan bahwa ia sekarang memiliki petunjuk dan akan membawa kebenaran itu ke permukaan.